fadeaway. Sejarah bola basket di dunia berawal pada suatu musim semi di tahun 1891. Ketika itu, Dr. James A. Naismith sedang mengajar senam di Springfield College, Amerika Serikat. Para pemuda di kelas tersebut sangat jenuh dengan baris berbaris dan senam. Akhirnya, Naismith mencoba suatu permainan outdoor seperti sepak bola di dalam gimnasium YMCA. Tetapi, tak satu pun permainan semacam itu dapat dimainkan di dalam ruangan yang sempit. Menyadari akan hal itu, ia berusaha menggabungkan beberapa keterampilan yang terdapat dalam sepak bola, rugby, atau lacrosse semacam rugby. Namun, yang bisa dimainkan di dalam ruangan. Dalam situasi kebingungan seperti itu, Naismith mengenang kembali sebuah permainan yang sangat ia gemari ketika masih remaja di Ontario, Kanada. Nama permainan itu Duck on a Rock. Cara bermainnya adalah Naismith remaja dan kawan-kawan harus menjatuhkan sebuah karang atau batu kecil yang diletakkan di atas atau puncak sebuah batu karang yang tinggi dengan melemparinya menggunakan batu yang lain. Sementara, beberapa pemain mengayunkan batu sekuat-kuatnya secara datar lurus. Ada yang dengan mulus melambungkan batunya sehingga berhasil mengenai sasaran. Pengalaman ini memberi Naismith inspirasi untuk menciptakan permainan yang pemainnya harus menyentuh bola pada satu sasaran. Dan sasarannya adalah sebuah kotak. Tetapi karena YMCA tidak mempunyai pada saat itu, maka ia menempatkan sepasang keranjang buah yang diambilnya dari basement atau lantai bawah tanah. Ia memaku satu keranjang di pinggir balkon di sisi ruangan dan yang satu lagi di sisi seberangnya, saling berhadapan. Tinggi kedua keranjang itu sekitar 10 feet atau 3 meter dari lantai, seperti ukuran yang kita kenal sekarang. Sebelum siswanya bermain, Naismith merancang sekitar 13 peraturan untuk permainan yang baru diciptakannya itu. Kebanyakan dari peraturan yang dibuatnya itu masih berlaku hingga kini, seperti seorang pemain dilarang berlari sambil memegang bola, dan tentu saja tim yang mencetak angka terbanyak dalam permainan itu disebut sebagai pemenang. Setelah peraturan selesai diketik oleh sekretarisnya, Naismith menempelkannya di papan pengumuman di dalam gym. Dengan bola sepak yang ada, ia membagi kelasnya dalam 2 grup yang masing-masingnya terdiri dari 9 orang. Mereka mulai bertanding. Ini adalah pertandingan bola basket yang pertama di dunia. Skor akhir yang dicapai pada pertandingan perdana itu hanya 1-0. Sekalipun para siswa makin semangat bermain, tetapi permainan yang diciptakan Naismith ini terasa sangat lamban. Ini disebabkan karena setiap kali mencetak angka, bola itu harus diambil dari keranjang dengan cara menggunakan tangga. Kadang ada orang lain menunggu di atas balkon dekat keranjang untuk mengambil bola dari dalamnya dan melemparkannya ke bawah. Bahkan tak jarang Naismith pun melakukannya. Bermain dengan keranjang seperti ini berlangsung cukup lama, hingga permainan ini dikenal luas di masyarakat Amerika. Beberapa perusahaan mulai membuat keranjang dengan alat pembuka di bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar kalau terjadi gol, pemain atau wasit dapat menarik pengaitnya dan bolanya terjatuh. Sampai pada akhirnya timbul ide pada seseorang untuk menggunakan satu lingkaran besi dengan jaring bergantung di sekelilingnya. Itulah desain yang digunakan sampai sekarang.
Meskipun tidak menggunakan net pada waktu itu, Naismith menamai permainan ini netball. Lalu seorang muridnya mengusulkan Naismith Ball. Ia hanya tertawa mendengarnya. Oleh karena mereka harus menembakkan bola ke dalam keranjang buah, maka siswa yang sama mengusulkan sekali lagi nama basketball. Naismith menyetujuinya. Itulah olahraga permainan bola basket, dan masih seperti itu namanya yang kita kenal sampai sekarang, yaitu bola basket. Ide hebat Naismith ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai belahan dunia. Maka pada tahun 1932, masyarakat basket dunia bersepakat untuk membentuk suatu induk organisasi basket yang khusus mengurusi basket. Organisasi tersebut adalah FIBA, singkatan dari Federation International de Basketball Amateur. Organisasi ini berkedudukan di Jenewa. Pada tahun 1939, pencetus olahraga ini meninggal dunia. Memang benar, Profesor Dr. James A. Naismith, sang pencetus itu telah meninggal dunia. Tetapi buah karyanya tetap abadi dan mendunia. Sejarah bola basket di Indonesia dan perkembangannya. Permainan bola basket masuk ke Indonesia melalui para perantau Cina pada sekitar tahun 1920-an. Permainan ini berkembang pada awalnya di Indonesia, yaitu di sekolah-sekolah Tionghoa. Sehingga banyak pemain berprestasi dari kalangan masyarakat Tionghoa. Pada masa itu, bola basket adalah olahraga yang selalu diajarkan kepada siswa di sekolah Tionghoa. Karena hanya di sekolah-sekolah Tionghoa lah terdapat lapangan basket. Pada sekitar tahun 1930-an, terbentuk perkumpulan-perkumpulan bola basket, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Di Semarang pada tahun 1930 telah ada beberapa perkumpulan bola basket, yaitu Chinese English School, Tionghoa Wei, Filion Tiu Hui, dan Peng Yu Hui, yang disebut juga Sahabat. Dari perkumpulan Sahabat inilah terlahir seorang pemain legendaris, yaitu Lim Chin Siong atau Sonny Hendrawan. Permainan bola basket mulai dikenal oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Khususnya para pelajar yang berada di kota perjuangan dan pusat pemerintahan seperti Jogja dan Solo. Pada tahun 1951, tepatnya tanggal 23 Oktober 1951, dibentuklah organisasi bola basket di Indonesia dengan nama Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Orang-orang yang berjasa dalam pembentukan organisasi yang menangani perbasketan Indonesia ini adalah Tony Wen dan Wim Latimenten. Untuk itu, kita semua patut menyatakan salut dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, yaitu dengan cara belajar dan berlatih keras agar dapat menjadikan Indonesia salah satu bangsa yang kembali disegani dalam permainan bola basket. Oke, itulah sejarah singkat tentang bola basket di Indonesia dan di dunia.